Halo semuanya, welcome back lagi ya di Wisdom and Invest, dan saya happy banget nih akhirnya bisa kembali YouTube lagi. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat dan portonya semoga hijau-hijau ya, dan profit selalu. Seperti biasa, hari ini saya akan membahas 10 saham pilihan teman-teman di grup Telegram Wisdom and Invest. Jadi bagi teman-teman yang ingin sahamnya untuk dianalisa di sini juga, jangan lupa ya untuk klik join Telegram Wisdom and Invest. Itu grup publik, jadi siapapun bebas untuk join dan bisa saling sharing dengan teman-teman lainnya ataupun dengan saya. Dan stay tune ya sampai akhir video, karena setelah bahas 10 saham, saya juga akan membahas saham-saham yang masuk screener-nya Wisdom and Invest. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa spotting atau menemukan saham-saham menarik untuk ditradingkan besok ataupun untuk di swing ya, karena indeksnya kelihatannya menarik nih hari ini. Oke, saya ingin disclaimer juga, jadi semua saham yang saya analisa di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar ya. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay banget, silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Dan jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa untuk klik subscribe, klik like, dan share sebanyaknya agar teman-teman yang lain juga bisa ikutan belajar. Oke, saya akan mulai dengan share screen. Dan saya ingin sharing dulu kelas saya yang sudah berlangsung ke pertemuan keempat. Ini adalah contoh dari percakapan di kelas nih, di grup Telegramnya ya. Jadi selain kita mengadakan Zoom, pengajaran, ini ada grup diskusinya juga nih, berupa latihan-latihan. Jadi teman-teman akan diajarkan untuk latihan-latihan seperti ini. Barangkali teman-teman misalnya ada yang ingin ikutan di kelas saya, di next kelas tentunya ya, ini udah berjalan pertemuan keempat, jadi sudah nggak bisa mendaftar lagi. Oke, ini contoh-contohnya. Jadi saya happy banget kalau teman-teman yang ikutan kelas ini juga mendapatkan manfaatnya nih. Ini ya. Waduh, tadi lupa ditutup itu nama sahamnya. Ketahuan deh. Ini ya, beberapa contoh-contoh dari percakapannya. Waduh, bahaya nih, tadi ada yang kebuka itu nama sahamnya. Ini saya hapus dulu. Ya, saya thank you banget untuk teman-teman yang sudah join di kelas saya. Semoga mendapatkan manfaatnya, dan setelah kelas pertemuan yang keempat, kelas teknikalnya, teman-teman yang di kelas itu juga akan mendapatkan edukasi tentang Fibonacci, fundamental, dan psikologi ya. Jadi manfaatnya banyak banget. Sekarang kita masuk ke analisa sahamnya. Kita cek indeks dulu seperti biasa, kita cek juga foreign flow-nya seperti biasa, dan karena kemarin minggu lalu saya nggak analisa sama sekali, ini saya mau kasih composite weekly juga ya. Composite weekly. Composite kita indeksnya menarik nih, karena momentum merahnya ini sudah mulai membaik, lalu bikin new high ya, yang resist di sini dia berhasil dilewatin. Kemarin tutup gap, akhirnya naik lagi. Moga-moga ini bisa lanjut testing ke sini nih. Tapi belum konfirmasi uptrend ya, selama dia belum berhasil breakout. Ada potensinya masih bisa sideway. Jadi kalau sideway areanya antara area sini atau di area sini nih. Dia bisa sideway di area sana. Oke, jadi ada kemungkinan testing lagi di sini nih. Kalau nggak bisa lewat, maka mungkin teman-teman bisa SOS dulu untuk saham-saham yang juga sedang sideway. Ya, hari ini saham indeks kita nih didominasi dengan kenaikan saham-saham bank digital nih. Ada yang profit nggak nih? Lumayan ya, ada yang tutup toko hari ini, araknya 2 kali. Wah, luar biasa. Nanti kita akan bahas di belakang. Lalu untuk foreign flow-nya ini cakep ya, jadi masih ada juga foreign flow-nya, grafiknya juga masih menanjak, jadi don't worry. Walaupun ada koreksi-koreksi, ada kejutan-kejutan sedikit, kayak kemarin ya bikin lower low, dikagetin sama 2 candle bearish, tapi akhirnya mampu untuk naik kembali. Lalu ini weekly-nya, momentumnya masih menanjak, dan ini nih lagi testing di area sini ya. Secara weekly juga masih sideway di area sini tuh. Jadi wajar aja seandainya komposit kita koreksi-koreksi ke garis-garis winline sini, misalnya ya kan namanya juga sideway ya, kalau dia ke area-area sini ya oke lah. Yang penting nanti
Mudah-mudahan bisa breakout dan lanjut bullish lagi. Dan lalu kompositnya sudah, kita bahas saham pertama yaitu BBKP. BBKP. Kita cek foreign flow-nya juga ya, tapi kayaknya sih BBKP nggak ada sih foreign flow-nya. Kita cek HKQ-nya juga. Oh, ada nih foreign flow-nya ya, memang belum exit juga sih. Mungkin karena biasanya asing itu lebih ke long term. Tapi secara teknikal sebenarnya dia masih sideways karena nggak ada momentum, jadi area sideways-nya itu di area sini nih. Saya kotakin aja biar lebih gampang lihatnya. Di sini ya, ini menjadi area sideways, ataupun kalau sideways besar, maka dia bisa aja bergerak sideways di area sini. Supportnya untuk BBKP saat ini ada di 434, 426. Kalau garis W-nya di 430 ya, dan resistnya ini ada di, ini memang ada pas di resist juga sih si BBKP ini, yaitu resist trend 440, closingnya di 442, cuma beda setik. Resist selanjutnya ada di sini 458. Karena hari ini candle-nya cukup menarik, dia higher high, ada volumenya. Mudah-mudahan bisa testing ke 458 dulu ya. Apalagi kalau dia breakout itu oke banget. Resist selanjutnya yaitu 470, 482. Oke, kita lihat selanjutnya. Foreign flow-nya tadi udah saya jelaskan, memang ada foreign flow, tapi ini sudah lama banget, mungkin karena foreign-nya juga ini ya, untuk jangka panjang gitu, long term. Kalau untuk trading, tentu kita harus lihatin teknikalnya. HK-nya sih belum serius-serius banget ya, masih terus melandai, belum ada hijau-hijau yang cukup banyak. Kalau serius biasanya dia akan hijau-hijau terus gitu. Kita lanjut ke PMMP, udang digital ya, PMMP. Kita cek HK-HQ-nya, PMMP. PMMP ini cukup liquid, momentumnya ada, dia bikin masih di atas garis win line, jadi menarik ya. Memang di sini ada resist juga sih, yaitu 530, dia lagi pas-pas di area resist, tapi mudah-mudahan besok masih bisa lanjut nih. Di sini ada resist satu lagi di area 550. Kalau ini downtrend-nya sih udah cukup oke ya, jadi sebetulnya dia sudah breakout dari area downtrend-nya. Jadi moga-moga dia bisa testing ke sini dulu. Kalau lebih baik lagi, mudah-mudahan dia bisa balik ke resist yang ini, yaitu di area 600. Tapi kalau dia belum mampu ngelewatin 550-nya, artinya ada potensi juga dia akan sideways. Jadi sideways kayak di sini ya. Karena waktu itu di sini menjadi area sideways, masih ada potensi dia akan sideways juga di area sini. Jadi nanti kita harus pantau lagi ini seperti apa. Saat ini sih masih oke banget. Jadi moga-moga ke 550, supportnya sekarang ada di, ini ada garis win line sekaligus support secara horizontal yaitu 484. Kalau dia breakdown dari 484 artinya jadi kurang menarik ya. Momentum masih ada, ini masih ada. Yang udah profit, ini kalau dari sinyalnya win di sini, dia ada pixel hijau-hijau dan momentumnya menanjak, jadi cukup valid ya. Saat dia muncul sinyalnya di sini, dan kalau teman-teman entry-nya saat dia pullback, di dekat support dan di dekat garis win line, maka artinya ini udah lumayan nih. Tinggal digiring, pasang trailing stop. Floating profit-nya kalau dari sinyal win ini sudah 22,6%. Kalau foreign flow-nya sih nggak ada, karena grafiknya ini menurun ya. Nih dilihat nih grafik yang warna abu-abu. Kalau yang menanjak itu yang ada foreign flow-nya yang di sini. Kalau di sini ini belum ada foreign flow-nya. Kita lihat juga HK-HQ-nya. Nih HK-HQ-nya menarik banget ini. Jadi kalau waktu itu pas di sini, teman-teman ikutan entry, apalagi pas pullback entry-nya ya. Jadi bukan makan di pucuk, bukan entry di pucuk, tapi entry-nya saat dia koreksi kembali ke support. Dan teknikalnya masih bagus, jadi momentumnya masih ada, HK-nya juga ada gitu. Dia mantul di garis win, ini cakep banget untuk entry. PMMP, lanjut ya. Jadi tadi PMMP-nya masih bagus, teman-teman tinggal pasang trailing stop. Trailing stop-nya di mana? Itu tinggal diletakkan di garis win. Jangan lupa untuk
kasih toleransi, jadi dikurangin 2%. Kalau misalnya dia hanya bikin ekor, lalu naik lagi, maka teman-teman nggak kehilangan barang. Next, ini ada Digi. Kita cek HK-HQ-nya. Digi ini cukup liquid ya, semakin menanjak, cuma volumenya ini kayak begini. Momentumnya membaik. Ini ada resist, yaitu resist winline. Winline-nya di 312 nih. Moga-moga sih bisa breakout, lalu di atasnya resist selanjutnya itu di 328. Jadi resist terdekat 312 dan 328. Supportnya bisa ambil lowest-nya yang kemarin nih. Saya lihat ya, volumenya sih meningkat nih. Kita lihat di 256 ya, itu ada supportnya itu di sini. Dia kalau misalnya breakdown atau turun ke bawah 256 jadinya nggak bagus lagi tuh. Mungkin akan turun lagi gitu ya. Kita lihat dulu foreign flow-nya ada enggak? Foreign flow-nya enggak gimana-gimana banget ya, karena di sini sempat terjadi buangan-buangan juga dan kepalanya itu sudah mulai menurun. Kita lihat, HKK-nya tidak valid, jadi indikasinya memang tadi kelihatan juga sih di volumenya ya, agak-agak kayak sisir gitu. Jadi ada indikasi bahwa bandarnya ini tukar-tukaran barang. Jadi ini HKK tidak valid, kita gunakan teknikalnya aja. Teknikal itu maksudnya jadi kita gunakan support dan resistnya ya. Selama dia bertahan di atas 256 maka masih ada peluang antara dia akan jadi sideways atau mudah-mudahan dia bisa breakout dari resist 312 dan 328. Cuma ini banyak resist-resist lainnya nih, ada kecil-kecil ya, banyak garisnya. Kalau banyak garisnya itu artinya banyak rintangannya, banyak resistnya. Jadi kemungkinan setelah naik ke sini pun dia gerakannya nggak kencang-kencang amat kelihatannya ya, karena gerakannya di sini-sini aja gitu, banyak jaring-jaring. Ya, lanjut ke saham lainnya yaitu HMSP. Kita cek HMSP-nya, kita cek foreign flow-nya juga, dan HK-HQ. HMSP. Dari sinyal win ini dia masih sideways ya, sideways-nya juga kecil banget, terbatas dengan support di 1000. Momentumnya sih ada perbaikan, jadi moga-moga dia bisa testing ke sini dulu nih, ada garis win yang menjadi resist yaitu 1025 dan 1030. Resist selanjutnya yaitu di 1055. Di situ. Jadi moga-moga dia bisa breakout. Yang pasti dia harus testing dulu ya, 1025 dan 1030-nya ini resistnya itu. Baru next resistnya adalah 1055. Kalau dia breakdown dari 1000, maka ada potensi dia bisa testing supportnya di 970. Kita lihat foreign flow-nya. Foreign flow-nya sih nggak ada yang gimana-gimana banget ya. Grafiknya cukup mulai menanjak, walaupun hari ini net sell. Selama grafik yang warna abu-abu ini masih menanjak, masih ada peluang nih. Jadi moga-moga dia mantul dulu lah ke area sini, setelah ke sini, lalu ke sini, dan ke sini. Mudah-mudahan. Kita lihat HK-HQ-nya. HK-nya juga belum ada yang serius ya. Untuk HMSP begitu. Tadi supportnya sudah ya, semoga dia nggak breakdown dari 970-nya. Next, setelah HMSP ada TGRA. TGRA, HK-HQ, TGRA. Langsung kita lihat momentumnya, tidak ada momentum, artinya kemungkinan dia sideways. Dia juga tidak liquid ya. Total transaksi di bawah 1 miliar, hanya 0,78 miliar atau 780 juta. Dan total rata-rata transaksinya, ini ATT ya, average total transaksi hanya 1,3 miliar. Jadi dia tidak liquid, termasuk gorengan. Yang baru mau entry, saran saya sih jangan, kecuali teman-teman sudah tahu resikonya ya. Harus berani fast trade dan berani cut loss. Kalau enggak ya jangan.
Karena sideway ini supportnya ada di 86 atau harga low kemarin ini juga ada support selanjutnya ya. Di sini supportnya juga ada nih. 86, 84, 83, 81 tuh itu support-supportnya. Resistnya di sebelah sini. Atau lebih jelas di area dilihat di sini aja kali ya. Ini juga ada support resistnya tuh. Support resistnya yaitu 89, 90, 92, 93. Iya, karena dia sideway-nya kecil-kecil sih ya pergerakannya. Foreign flow tidak ada. HKK juga nggak ada yang menarik karena merah-merah dan grafiknya terus menurun, jadi belum begitu oke ya. SMMT, SMMT kita lihat foreign flow-nya ada nggak? SMMT dan HKK SMMT. Golden Eagle ini sebenarnya ke batu bara ya. Cuma pergerakannya memang agak aneh sih. Jadi saat batu bara yang lain naik, dia malah turun. Saat batu bara yang lain turun, dia malah naik. Jadi memang agak ajaib nih, tergantung penghuninya. Ini momentumnya titik pink, walaupun ada yang berwarna biru langit, tapi selama titiknya pink, artinya potensinya sideway. Ini lagi testing support, yaitu support 202, dan support next-nya, ini ada support channel ya, 194. Selama dia bertahan di atas 202 ataupun 194, masih ada potensi dia bisa mantul naik. Jadi moga-moga di sini mantul kan, di sini mantul, moga-moga dia bisa mantul lagi ke situ ya. Tapi kalau breakdown dari sini, maka jadinya nggak bagus lagi. Resistnya kita gunakan garis win aja nih 214 ataupun resist yang di sini juga ada ya. 217, 225, 232, 239. Nah, ini dibuletin aja sesuai dengan angka fraksinya. Kita lihat foreign flow tidak ada dan HK-HQ-nya juga belum ada yang serius. Jadi belum ada hijau-hijau yang banyak ya. Baca. Waduh, nih saham galau sejuta umat nih. Kayaknya banyak yang nyangkut di situ. Saham baca ya, baca. Secara teknikal, dia masih downtrend, tidak ada momentum. Ini titik pink ya, tidak ada momentum. Karena dia sideways, jangan lupa segitiga hijau dan merah ini kita abaikan. Gunakan strateginya adalah buy on support dan sell on strength. Jadi sementara copet aja nih, dia lagi downtrend. Supportnya di sini ya, yaitu 302. Kalau breakdown maka artinya nggak oke nih. Dia bisa testing angka yang di sini ekor yang terakhir tuh. Di mana tuh? Ekor terakhirnya si baca 282. Jadi kalau dia jebol 302 dia bisa ke 282. Kalau naik dia akan testing resist di sini ya. Selama dia bertahan di atas 302, dia akan testing resist dulu ke ini ketinggian. Di sini nih. 334 tuh ada resist. Kalau breakout maka resist selanjutnya di area sini yaitu 350. Saran saya sih bisa SOS di area sini ya. Kalau misalnya ada yang nyopet-nyopet atau scalping atau fast trading aja. Nih fast trading dulu deh karena banyak yang nyangkut. Kelihatannya banyak yang nyangkut. Jadi kalau misalnya naik ke atas biasanya keguyur dulu gitu. Banyak yang mau exit. Secara foreign flow sih ini ya foreign flow-nya ada tuh. Tapi harganya nggak naik kemana-mana. Karena itulah sebaiknya kita utamakan teknikal dulu ya daripada bandarmologi. Jadi walaupun ada foreign flow, walaupun HKK bagus, tapi kalau teknikalnya tidak mendukung maka ya nggak bisa naik juga. Kita utamakan teknikalnya dulu. Ini HKK tadi udah ya, tidak ada yang serius. Lalu Bevin. Win Bevin kita cek. Bevin dan HH Bevin.
Momentumnya mulai membaik nih, dan dia masih sideways sebetulnya ya, sejak kalau yang di sini kan dia breakout nih. Tuh ya, dia breakout, setelah breakout, volumenya juga bagus, dan lagi sideways, mudah-mudahan sih bertahan. Ini supportnya di 1000. Selama dia bertahan di atas 1000, maka masih oke nih. Ada potensi dia bisa breakout lagi. Biasanya kalau sideways itu kan kadang kalau cepat ya, biasanya sekitar 5-7 hari, tapi kalau lama ada juga yang sampai seminggu. Lebih lama lagi ada yang bahkan sampai sebulan. Ini menguji psikologinya kita nih. Kalau dia breakout, ini jadi resistnya ya di 10.50, supportnya di 1000. Kalau yang ingin spekulatif silakan, jangan gunakan gede-gede dulu ya, money management jangan lupa. Jadi icip aja dulu, titip sendal di area 1000. Kalau breakdown dari 1000, maka exit. Kalau dia naik, mantul, maka berpotensi ke 10.50. Dan kalau breakout, maka berpeluang banget untuk menuju 1120. Oke. Next untuk foreign flow-nya sebetulnya sih masih ada ya. Jadi mudah-mudahan dia akan bertahan di atas 1000, lalu lanjut breakout dan ke next resist-nya. Oke, ini foreign flow-nya yang warna hijau-hijau dan grafiknya meningkat. Kita lihat HKQ-nya. HKQ sih memang belum ada yang serius ya. Kemarin sempat ini satu bar hijau di atas rata-rata, jadi mudah-mudahan nanti selanjutnya ada lagi nih. Next setelah Bevin ada UNTR. UNTR, lalu kita cek foreign flow-nya dan HKQ-nya UNTR juga. Momentumnya ada perbaikan karena berubah menjadi merah tua. Jadi mudah-mudahan dia akan semakin mengecil, itu artinya semakin baik. Lalu karena dia sebetulnya sih masih downtrend ya, ini juga ada resist downtrendnya. Jadi watch out di area resistnya nih, United Tractor ini. Dengan resist terdekat itu di garis win, yaitu 23, 2, ini kita buletin aja ya, jadi 25. 23, 225, atau 23, 250. Kalau dia breakout di atas sana, baru ada peluang untuk testing resist yang di area sini nih. Jadi kurang lebih, ini pas ada resist dan ada resisternya, jadi kurang lebih di 24.000 ya. Di 24.000. Selama dia belum bertahan di atas garis win, artinya masih belum oke nih. Atau dia belum ke breakout dari resist downtrend-nya, artinya dia belum oke. Jadi akan lebih bagus kalau seandainya si UNTR ini sudah berada di atas resist downtrend-nya, itu baru oke. So far ini belum oke-oke banget. Jadi SOS aja kalau misalnya teman-teman ada yang entry dari sini ya. Di sini kan dia mantul nih, pas ada MA 200-nya. Jadi moga-moga dia ke resist downtrend-nya. Kalau dia nggak bisa breakout, maka silakan SOS dulu. Kita lihat foreign flow. Foreign flow-nya sih waktu itu kan tinggi banget ya. Memang dia lagi koreksi ke area sini. Belum ada outflow yang gimana-gimana banget. Jadi mudah-mudahan dia balik arah dan terutama testing ke area ini nih, 24.000 lebih ya itu waktu itu. Sini juga ada area sini nih, area resist juga sebenarnya, 24.500. Kita cek HKQ-nya juga belum ada yang oke-oke banget ya. Kalau HKQ-nya juga belum nih. Nah, di area sini 24.775. Dekat-dekat situ deh, 24.500. Setelah UNTR ada ERA. Kita cek ERA dan cek foreign flow-nya juga. HKQ ERA. Untuk ERA momentumnya tipping nih, artinya dia akan sideways dengan areanya. Kalau sideways maka potensinya segini ya, itu akan menjadi area sideways.
Supportnya ada di sini, yaitu 615, 610 juga ada support trend, dan resistnya di sini yang terdekat itu 640, 655, sampai 665. Selama dia masih sideways, belum bisa breakout dari 665, maka teman-teman yang spekulatif, misalnya ada yang testing ya, spekulatif buy di area 610, 615, maka bisa SOS dulu nih di area 665. Karena kemarin ini belum bisa breakout, waktu itu breakout-nya juga false ya. Kecuali dia benar-benar bertahan, dua candle bentuk higher high dan di atas ini 665, maka itu akan oke banget. Maka potensi untuk testing ke atas lagi. Tapi so far ini belum, jadi dipantau aja nanti. Untuk foreign flow-nya ini juga nggak ada ya, ini grafiknya terus menurun, yang bagus itu kan hijau-hijau dan menanjak. HK-HQ-nya juga masih sama begitu-begitu aja, jadi masih begini-gini aja ya, belum ada yang serius-serius banget. Grafiknya masih naik turun gitu. Next, udah 10 saham nih pilihan dari teman-teman, yaitu tadi ERA ya. Sekarang kita akan bahas saham-saham yang masuk screener-nya Wisdom and Invest. Untuk screener, sebetulnya di Wisdom and Invest itu screener-nya ada banyak banget. Tapi terutama yang paling sering kita gunakan adalah screener di Win channel-nya, yaitu screener Win, screener HKHQ. Ada juga screener untuk net buy sell asing, jadi kita bisa tahu ya asing sudah akumulasi ini yang paling tinggi itu apa. Perintahnya ini, kita cek ya, NBSA, D. NBSA itu net buy sell asing dan D itu daily. Kalau jadi teman-teman ingin lihat yang selama seminggu diakumulasi oleh asing itu apa, bisa menggunakan yang weekly. Itu juga ada. Ini listnya, jadi masih akumulasi rata-rata sih masih blue chip, masih oke ya. Kalau yang minus ini artinya sudah net sell. Lalu screenernya sebetulnya ada juga nih yang win tuh ini. Yang statusnya buy itu yang muncul segitiga hijau. Tapi walaupun dia muncul segitiga hijau, kalau misalnya dia trennya masih sideways, artinya segitiga hijaunya itu diabaikan ya. Strateginya adalah buy on support dan sell on strength. Jadi bukan untuk swing. Kalau yang statusnya hold, ini artinya dia muncul segitiga hijau dan masih di hold. Tunggu sampai statusnya sell, seperti yang di paling bawah, itu artinya muncul segitiga merah. Lalu screener HK-HQ. Screener HK-HQ yang ini menunjukkan bahwa banyak yang HK atau akumulasi. Ini ya paling tinggi. Ini udah diurutin dengan yang paling besar yaitu BBCA, mungkin juga karena bobotnya paling besar ya. Kalau beberapa ada yang tidak valid itu kayak tadi tuh, apa tuh ya? TGRA, Digi atau TGRA ya, saya lupa tadi. Jadi dia hijau semua atau merah semua, itu artinya HKQ tidak valid. Kita utamakan menggunakan teknikal, jadi kita gunakan chart win-nya dulu. Kayak cara ini indikasinya HKQ itu tidak valid. Ada TCPI, BBYB, BABP tuh. Rata-rata hari ini memang didominasi ya oleh bank-bank digital tuh, BGTG 17%, luar biasa. Oke. Karena ada juga screenernya nih, kalau teman-teman mau cari yang berada di dekat MA20 nih, kan nih soalnya lagi uptrend ya, jadi mudah-mudahan bisa menemukan saham-saham yang lagi di dekat area MA20. Perintahnya adalah MA20D di sini. Nah, ini contohnya. Jadi kalau yang cross artinya dia lagi cross MA20, kalau lower artinya dia di bawah. Kalau upper artinya dia masih di atas MA20, deket-deket MA20-nya gitu. Nah, ini bisa teman-teman gunakan untuk screener juga ya. Jadi barangkali dia mantul, dia lagi uptrend dan dia mantul di MA20-nya, itu oke banget. Kecuali dia lagi sideways. Kalau lagi sideways maka jangan gunakan MA, oke? Pertama, saham KLBF yang ingin saya tunjukkan ke teman-teman. Dari screener yang tadi itu sebetulnya saya udah kumpulin beberapa secara acak sih sebenarnya ya. Ini ada KLBF, kita cek
ininya juga, dan HKHQ KLBF. Jadi bagi para member yang sudah punya akses ke fasilitasnya Wisdom and Invest, bisa lakukan screening juga ya secara mandiri, barangkali teman-teman menemukan saham-saham yang lebih menarik daripada yang saya tunjukin di sini nih. Oke, karena daftarnya sebetulnya banyak, tapi kalau teman-teman sudah terbiasa, sudah lancar melihat saham-sahamnya yang menarik, maka teman-teman bisa lakukan screening secara cepat sebetulnya. Walaupun screenernya, hasil screenernya itu banyak ya. Jadi carilah yang uptrend, lalu lagi koreksi sehat gitu. Ini momentumnya memang menurun karena dia juga lagi sideways nih. Lagi testing ini ya 1615 dan dia lagi di dekat garis win. Itu 1600 itu garis win-nya. Semoga dia bisa lanjut ke atas, dia mantul. Resistnya ada di 1655. Kalau dia breakdown dari sini, maka jadinya kurang oke sebetulnya. Sinyal win ini sudah dari bawah ya, sudah jauh banget, statusnya masih hold, dengan floating profitnya sudah 17%. Jadi tinggal digiring ini sebenarnya. Kalau kena trailing stop, jadi trailing stopnya bisa menggunakan garis win ya, dengan toleransi 2% di bawahnya. Jadi kalau dia breakdown, maka artinya teman-teman sudah mengamankan profitnya. Foreign flow-nya bagus banget, ini tinggi banget ya. HKQ juga bagus banget. Jadi mudah-mudahan nih dia akan lanjut lagi. Oke, KLBF-nya sudah, kita lanjut ke Arto. Arto. Kita cek foreign flow-nya dan HKQ-nya Arto. Arto ini sebetulnya ada downtrend-nya di sini ya. Jadi menarik, dia udah keluar dari channel downtrend-nya nih. Semoga dia bisa serius. Nih waktu itu sekali, di sini sekali ya. Sini enggak sih. Oke, mudah-mudahan serius ya. Dan dia akan ke area sini. Resist di 16.900, kalau dia breakout lagi, maka ada peluang untuk testing lagi high-nya kemarin di 19.050. Support terdekatnya di sini 15.950 dan 15.375. Momentumnya sih memang menurun ya, tapi don't worry kalau besok dia naik lagi, bikin higher high, maka akan jadi cakep banget. Kita cek, foreign flow-nya juga masih ada. HKHQ-nya nih yang di sini agak kurang ya. HKHQ-nya sih nggak begitu oke. Tapi ingat, utamakan teknikalnya dulu. Lalu setelah Arto itu ada ISSP. Ini saham ATH nih. Jadi sangat menarik banget ya. Karena di ATH ada peluang untuk ATH lagi. ISSP. Jadi saham-saham yang lagi all time high itu sebenarnya teman-teman bisa pantau gitu, bisa cek. Nih dari kemarin tuh ya, di sini dia ATH nih, ATH lagi, ATH lagi. Wah, keren banget. Memang resikonya udah besar banget ya, karena sudah tinggi banget, dia udah 3 kali naik. Memang harusnya sih sejak di sini nih, dia breakout-nya kan dari sini ya. Harusnya entry-nya di situ. Dia muncul segitiga hijau, di atas garis win, ada pixel hijau-hijau, dan ada momentum. Di sini tuh sebetulnya sudah valid buy ketika dia breakout di sini nih. Jadi seharusnya entry-nya tuh sudah sejak dari sana. Floating profit-nya juga sudah 52%. Dan masih hold. Artinya tinggal pasang trailing stop aja. Cara termudahnya pasang trailing stop untuk saham yang lagi rally begini adalah pasangnya di harga low-nya. Harga low-nya hari ini yaitu 418. Selama dia tidak membentuk lower low, maka ini masih cakep banget ya. Tinggal digiring aja ke atas. Moga-moga lanjut bikin ATH lagi. Tinggal digiring, ikutin aja dia mau kemana terserah. Foreign flow-nya gila, cakep banget. Dan HKQ-nya juga ya, nih hijau-hijau-hijau. Jadi oke. Lanjut ada SMDR yang hari ini ATH juga nih. SMDR. SMDR. Kita cek HKQ-nya SMDR. Jadi hari ini ATH ya, dia all time high, volumenya juga oke, momentumnya bagus. Karena dia all time high, ada potensi dia besok bisa bikin higher high lagi nih.
Support terdekatnya kita gunakan yang area sini bisa sih 840 ya, atau harga high yang terakhir di sini nih. Ini berapa tuh? Tinggal dicek aja tuh, itu harga high-nya berapa. SMDR. Kita cek ya, harga high terakhirnya. 880. Nah, jadi kalau teman-teman ingin entry bisa di area sana, atau gunakan angka VWAP ya. Jadi bisa cicil juga, cicil. Jangan lupa tetap money management dan cicil di area VWAP, angka VWAP. Foreign flow-nya ada, HKK-nya ada, jadi oke banget si SMDR ini. Next ada BNBA. BNBA sih lebih karena dia ARA. Closing-nya ARA ya nggak salah ya. Cuma ini ada corporate action nih. Ini biasanya saya agak nggak gitu suka kalau dia sudah mulai menjelang corporate action. Closing-nya ARA dan sudah 2 hari ini kelihatannya. Corporate action-nya apa ya? RUPS bulan 10 sudah lewat. Dividennya sudah nggak ada. Berarti belum ada ya. Oke, selama dia nggak ada, misalnya kayak right issue lah, macem-macem lah, itu semoga sih masih aman ya. Soalnya kalau yang right issue tuh kayak si Yellow itu hampir ARB tuh. Jadi kalau kita sebagai trader, biasanya kita nggak ngikutan yang itu ya, right issue dan corporate action lain-lainnya, atau dividen juga kadang kita nggak ngikutin. Kecuali teman-teman punya harga barang yang bawah banget gitu, jadi nggak usah khawatir kalau misalnya sampai mereka koreksi. Tapi kalau baru mau entry maka beresiko banget. Hari ini ARA, jadi kemungkinan besok akan naik lagi nih. Cuma udah volatil banget ya. Momentum masih ada, pixelnya bagus, ini bagus. Seharusnya sih entry-nya itu di kemarin tuh. Ini kan breakout nih. Dia breakout di di candle yang kemarin, jadi harusnya entry-nya kemarin. Untuk sekarang sih udah agak terlambat. Kalau dari Sinyawi ini udah floating profit 63%. Kalaupun telat entry, artinya minimal ada 50-an ya. Resist selanjutnya di 2680. Besok potensinya naik, tapi entah closingnya kuat nggak untuk hijau lagi atau bahkan untuk arah lagi. Itu yang menjadi pertanyaannya. Apakah dia kuat bertahan? Karena seringnya kan sesi 1 dia arah, sesi 2-nya dia malah ARB, kan seringnya begitu ya, saking volatilnya. Untuk foreign flow-nya ini ada, jadi sejak sini ya, sejak kemarin memang ada foreign flow-nya. HKHQ-nya, ini saya belum request, HKHQ-nya BNBA. Ada sih, ini udah mulai banyak ya, muncul hijau-hijau kecil-kecil. Memang grafiknya sih belum yang bagus banget, belum kayak begini nih, belum kayak si SMDR ini, atau kayak mana tuh ya, kayak KLBF ya. Tapi tetap ingat teknikalnya dulu ya. Lalu selanjutnya ada PTRO. Kita cek ininya PTRO juga, dan HKHQ-nya PTRO. Mulai muncul momentum nih hari ini. Volumenya juga cukup tinggi. Memang ada area resist ya di area sini di 2800-an. Jadi mudah-mudahan sih dia bisa closingnya bagus. Kalau closingnya bagus artinya dia breakout lagi nih. Momentumnya mulai ada. Oh, supportnya ya. Wait, aku belum bilangin supportnya. Supportnya di sini nih, 2630. Di sini juga ada support yaitu 2680, dan support-support lainnya ada di sebelah sini ini. Next-nya coba aku lihat ya. Ini, foreign flow-nya juga ada, cakep ya. Kita lihat HKHQ-nya, HKHQ-nya hari ini juga oke. Jadi moga-moga besok dia bisa breakout. Resist tertingginya itu ada di 2950 tuh. Jadi moga-moga bisa ke area sana. Setelah PTRO ada PNBS. PNBS. Ini memang saham yang agak high risk sih sebetulnya. PNBS.
untuk PNBS ya. PNBS ini soalnya mulai kebentuk volume nih. Dia di area sini dia breakout ya. Di atas garis win, dia mulai ada volume, cuma momentumnya memang belum ada nih, jadi ada potensi juga dia bisa sideways. Resistnya di 98 sampai di area 100 itu resist ya, 98 sampai 100. Dengan support di 94, garis win-nya ada di 88. Jadi kalau dia sideways, maka masih ada potensi besok kejedot, jadi naik dulu lalu turun kembali ke area sini nih. Jadi wait and see aja dulu. Ini memang agak high risk juga sahamnya. Memang ATT-nya sih mulai oke ya, ini grafiknya mulai menanjak sedikit. Dengan transaksinya juga agak liquid, lumayan. Jadi moga-moga setelah kalau teman-teman mau copet atau fast trading dulu silakan. Kalau dia mampu bertahan di atas 100, maka ada potensi nih bisa testing MA 200-nya ya di 109. Tapi kalau belum bisa, dia malah koreksi, artinya dia akan testing support. Support 94 dan 88. Kalau jebol garis win, jadinya tidak bagus lagi. Oke, ini garis win-nya yang 88. Foreign flow-nya tidak ada, malah grafiknya menurun. Kakinya ada nih, lumayan. Jadi moga-moga masih bisa lanjut dulu ya, atau bahkan sampai ke MA 200-nya. Lalu terakhir ini LPPF. LPPF, LPPF. Ini juga sahamnya agak high risk ya. Ya, you know lah, lipo gitu. Karena hari ini breakout nih. Dia bikin new high, pixelnya bagus, momentum juga bagus. Seharusnya entry-nya itu sudah sejak yang di sini nih. Saat dia koreksi ke area channel winch ini ya. Support terdekatnya sekarang ini bisa pakai harga high yang di sini di berapa tuh 3.600 ya, atau di 3.400 ini juga ada support, dan support garis win-nya ada di 3230. Kita lihat foreign flow-nya. Foreign flow-nya sih memang dari waktu itu udah ada dan belum ada net sell. HKK-nya memang hijau kecil-kecil sih ya, tapi yang penting sih teknikalnya. Teknikalnya lumayan nih, cakep. Oke. Kira-kira itu aja, sekian dulu dari saya, karena waktunya terbatas ya, jadi I'm so sorry saya nggak bisa bahas terlalu banyak sahamnya. Bagi teman-teman yang sudah punya akses ke fasilitasnya Wisdom and Invest, maka silakan ya, kalau masih mau screening-screening, kalau masih mau cek chart, barangkali teman-teman bisa ikutin aja petunjuk-petunjuk yang udah saya lakukan selama ini di YouTube. Jadi mulai dari mencari saham-saham yang uptrend, yang ada momentumnya di atas garis win, ada foreign flow-nya, ada HKH-nya. Jadi kalau semuanya mengkonfirmasi, maka peluangnya tentu lebih besar ya untuk naik. Atau mau cari saham-saham yang tadi, tinggal bikin trading plan-nya aja. Oke, semoga teman-teman sehat-sehat dan sukses selalu. Semoga portonya hijau-hijau dan profit ya. Happy cuan, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.